Luasnya ada 50 hektar untuk sawitnya. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama di Indonesia saat ini. Untuk memproduksi minyak, diawali dengan proses produksi CPO. Efek samping produksi CPO itu akan menghasilkan limbah padat. Ini adalah limbah yang harian, setiap hari akan dihasilkan oleh PKS. Jadi melalui proses fisika, biologi, dan kimia, itu alfa selulus bisa dinaikkan sampai 94 dan bisa diputihkan sampai seputih kapas. Di tahun 2018, 2019 berlanjut ke komponen otomotif dan rompi anti peluru. Secara prototipe juga sudah ada pada level uji tembak pistol Glock dan peluru MU1TJ. Diuji ulang oleh PT Pindad. Kelebihan dari inovasi ini selain berbahan baku limbah, memiliki TKDN-nya sudah di atas 80%. Bisa diklaim menjadi produk green dan produk nasional. Total semua luasnya ada 50 hektar, terbagi menjadi 5 blok. Blok 1 lebih 10 hektar, blok 2 10 sampai 11 hektar, blok 3 17 hektar, blok 4 kurang lebih 13 hektar, dan blok 5 15 hektar. Jadi total kurang lebih 55 hektar. Kelebihan dari kelapa sawit adalah melimpah sustainability. Limbah padat tandan kosong kelapa sawit ini 1:1 terhadap produksi CPO atau 23% dari TBS, tandan buah segar. Setiap hari limbah ini menumpuk dan berlimpah. Jika ini dibiarkan, maka akan berdampak pada lingkungan. Jika musim hujan akan menimbulkan pencemaran air, jika musim kemarau akan mengakibatkan percikan api karena kandungan minyak yang masih tersisa di dalam TKKS. Itu kami mengambil bahan baku di PT PN 3 Holding. Penelitian limbah TKKS ini diawali di tahun 2015 di IPB, memanfaatkan TKKS ini, mengolahnya menjadi fiber dengan topik mendapatkan produk green composite pada helm. Biomass atau limbah TKKS ini memiliki kandungan selulosa, non-treatment itu sekitar 36 sampai 46%. Kandungan akan alfa selulus. Jadi melalui proses fisika, biologi, dan kimia, itu alfa selulus bisa dinaikkan sampai 94 dan bisa diputihkan sampai seputih kapas. Alfa selulus akan membawa peran yang penting untuk
mechanical properties pada produk yang akan dihasilkan gitu. Karena adanya variasi ukuran itu, maka akan dihasilkan berbagai macam diversifikasi produk, misalnya 60 mesh gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk aplikasi helm atau komponen otomotif. Diolah menjadi serat panjang itu digunakan untuk fashion, untuk spinning benang. Arah komersialisasinya sebetulnya terkendala di alatnya gitu, karena kemandirian di dalam proses produksi skala UMKM ini perlu didukung oleh alat yang memang sesuai ya untuk mass production-nya gitu ya. Nah, saat ini yang men-scale up atas hasil riset sawit ini adalah PT Interstisi Material Maju atau disebutnya PT IMM dan PT Material Data Space. PT IMM ini merupakan perusahaan yang diinkubasi oleh inkubator IPB. Dan PT IMM ini memang fokusnya kan di bidang biokomposit, biomaterial, dan memang berhubungan dengan sawit. Nah, di sisi lain, Ibu Siti Nikmatin merupakan dosen dan peneliti dari fisika yang memang beliau fokus di bidang yang sama gitu. Dan melalui itu, karena memang kita memiliki kesamaan di bidang yang sama, biomaterial, jadi kita melakukan kerjasama di bidang material sawit ini. Jadi helm yang saat ini dipakai oleh masyarakat 100% berbahan polimer. Maka kita menambahkan polimer itu dengan fiber yang berukuran mikropartikel pada polimer tepatnya supaya menjadi composite. Di mana composite ini akan memiliki mechanical properties, thermal properties yang lebih baik dari 100% polimer. Di tahun 2018, 2019 berlanjut ke komponen otomotif dan rompi anti peluru. Rompi anti peluru ini memang secara prototipe juga sudah ada pada level uji tembak pistol Glock dan peluru MU1TJ. Nah, saat ini sedang diuji ulang oleh PT Pindad untuk diaplikasikan di mobil atau kendaraan roda 4 ya, maung tepatnya gitu ya. Untuk hilir standarisasinya harus terpenuhi legalitasnya gitu ya, seperti SNI ya. Komponen otomotif dan rompi anti peluru ini akan menyerap limbah TKKS dengan konsentrasi yang lebih besar, bisa lebih dari 70% penggunaannya. Karena memang kelebihan dari inovasi ini selain berbahan baku limbah lokal juga memiliki TKDN ya, sudah di atas 80%. Produk-produk yang dihasilkan atas inovasi ini ya memang bisa diklaim menjadi produk green dan produk nasional. Penjualannya cukup baik. Untuk helm kita memang udah mass production. Kita juga ikut berbagai event baik di Jawa, di luar Jawa, luar negeri juga untuk pameran. Kita ke Jerman sudah pernah, NUS Singapura juga. Yang pasti harapan kami adanya banyak diversifikasi produk lagi. Semakin variannya semakin banyak, potensinya semakin tinggi. Jangan lelah untuk menuntut ilmu, supaya kita bisa menghasilkan suatu karya yang memiliki dampak yang luas dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Semangat berinovasi.